Membandingkan ketajaman 4 penyerang Juventus dengan Dusan Vlahovic, minder-minder deh. Juventus dikabarkan sedikit lagi bakal merekrut Dusan Vlahovic. Beberapa laporan mengklaim bahwa Juventus sudah melayangkan proposal resmi kepada Fiorentina dan sudah mendapatkan respon positif dari La Viola. Nama Dusan Vlahovic sejak musim panas tahun lalu sudah banyak dibicarakan dikaitkan dengan beberapa klub top Eropa. Ketajamannya membuat penyerang Serbia tersebut dianggap sebagai salah satu penyerang paling menakutkan saat ini. Ketajaman itu terus berlanjut pada musim ini. Tak percaya? Tengok saja torehan 17 gol dari 21 pertandingan bersama Fiorentina adalah buktinya. Ketajaman itu membuat namanya kembali dikaitkan dengan klub lain. Pada bursa transfer Januari 2022 ini, Dusan Vlahovic dikaitkan dengan Juventus dan Arsenal. Namun, Juventus dikabarkan lebih favorit mendatangkan Dusan Vlahovic. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, antara Juventus dengan Fiorentina telah sepakat dengan angka 75 juta euro termasuk beberapa klausul. Ada menerima pinangan Bianconeri, Vlahovic kabarnya akan mendapatkan gaji 7 juta euro per musim. Banyak yang bertanya-tanya apakah Juventus memang membutuhkan jasa Dusan Vlahovic di lini depan? Pertanyaan yang wajar mengingat tim asuhan Massimiliano Allegri tersebut memiliki 4 penyerang dalam skuad mereka. 4 pemain di depan adalah Paulo Dybala, Alvaro Morata, Moise Kean, dan Federico Chiesa. Tapi melihat jumlah gol yang diciptakan Juventus di Serie A 2021-2022 musim ini, kebutuhan Bianconeri akan seorang penyerang tajam memang benar adanya. Di 6 besar klasmen Liga Italia sejauh ini, Juventus adalah tim yang paling sedikit dalam membobol gawang lawan yakni 34 gol saja. Bahkan 10 besar klasmen jumlah memasukkan 34 gol itu merupakan jumlah terburuk kedua setelah Torino yang mencetak 30 gol dari 23 pertandingan. Bandingkan dengan pemuncak klasmen Inter Milan yang sukses membuat 53 gol. Jadi wajar bila Juventus akhirnya memutuskan mereka butuh seorang penyerang yang tajam dan bisa dijadikan tumpuan mencetak gol. Yuk simak pertandingan 4 penyerang Juventus saat ini dengan Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic merupakan penyerang tertajam di Serie A musim ini. Torehan 17 gol dari 21 pertandingan bersama Fiorentina adalah faktanya. Melihat ketajaman tersebut, tak heran namanya banyak dikaitkan dengan klub-klub besar Eropa. Apalagi pemain muda terbaik Serie A musim lalu ini masih berusia 21 tahun. Tentunya menjadi investasi masa depan yang besar bagi siapapun yang berhasil mendapatkan tanda tangannya. Bagaimana bila dibandingkan dengan torehan gol dari 4 penyerang Juventus saat ini? Yang pertama ada Paulo Dybala. Sinar Paulo Dybala musim ini memang kerap dihalangi cedera. Penyerang asal Argentina tersebut merupakan top skor Juventus saat ini di Serie A Italia dengan torehan 7 gol. Penyerang berusia 28 tahun tersebut memang bukan penyerang tengah, kerap bermain sedikit lebih ke belakang, namun tumpuan gol Juventus banyak datang kepadanya. Dari 17 laga Serie A, Dybala sejauh ini sudah mencetak 7 gol. Selanjutnya ada Alvaro Morata. Sebagai penyerang tengah, torehan gol Alvaro Morata kurang mengesankan. Bagaimana tidak, dari 22 penampilan di Serie A musim ini, Morata baru mencetak 5 gol saja. Rinciannya, 5 gol itu dicetak ke gawang Bologna, Venezia, Salernitana, AC Milan, dan 1 gol lagi ke gawang Napoli. Selanjutnya ada Moise Kean. Sejak dari kedatangannya, Juventus menegaskan bahwa Moise Kean bukanlah pengganti Cristiano Ronaldo. Nama terakhir memang memutuskan pergi ke Allianz Stadium beberapa hari sebelum keputusan transfer musim panas. Kembali ke Juventus, Kean datang dengan pengalaman bermain di Premier League bersama Everton, di Liga 1 bersama PSG. Namun, kesempatan bermain di Juventus belum banyak. Dari 17 penampilan di Serie A yang sebagian besar, waktunya sebagai pemain pengganti, Moise Kean baru bisa mencetak 3 gol saja. Tentu saja jauh dibandingkan dengan Dusan Vlahovic. Yang terakhir ada Federico Chiesa. Bersinar di Euro 2020 bersama timnas Italia, Federico Chiesa digadang-gadang bisa menjadi tumpuan gol Juventus, namun cedera membuatnya harus lebih sering bergulat di ruang pemulihan. Musim ini Chiesa baru bermain 14 pertandingan di Serie A bersama Juventus dan mencetak 2 gol. Sialnya ketika ia mulai menemukan ritme permainan terbaiknya bersama Bianconeri, Chiesa harus menepi karena mengalami cedera yang cukup parah pada lutut kirinya. Kisah patah hati Arsenal, Vlahovic terlanjur cinta Juventus. Telepon sampai tak digubris. Dusan Vlahovic benar-benar menyakiti Arsenal. Meski sudah didekati berkali-kali, namun penyerang Fiorentina tersebut lebih memilih berlabuhnya ke hatinya Juventus. Vlahovic dikaitkan dengan Arsenal bahkan sebelum bursa transfer musim dingin dibuka. Mereka sangat membutuhkan striker baru mengingat 3 penyerangnya tidak memiliki kejelasan soal masa depan.
Arsenal seharusnya berada di atas angin. Sejauh yang diketahui, pesaing serius mereka cuma Juventus. Fiorentina dan Juventus memiliki sejarah rivalitas panjang dan memberikan bintangnya pergi ke Turin setelah Federico Chiesa bisa memicu kericuan. Ternyata itu harapan semu. Fiorentina sebenarnya merestui pendekatan Arsenal, apapun itu asalkan bukan Juventus. Namun, Vlahovic sudah terlanjur cinta kepada Bianconeri dan La Viola tidak punya kuasa untuk menahannya. Vlahovic dikabarkan tinggal selangkah lagi bergabung dengan Juventus. Dan seperti yang diprediksikan, benih kericuhan mulai terlihat di Firenze. Fans Fiorentina yang berang mulai melontarkan kata-kata ancaman untuk sang penyerang. Arsenal sudah berupaya sekuat tenaga, mereka memenuhi harga yang dipatok Fiorentina sebesar 58 juta pounds dan menjadikannya sebagai target utama di musim dingin. Diskusi antara klub berlangsung sukses. Fiorentina dan Arsenal seperti yang diceritakan Export sudah sepakat soal harga. Semua keputusan kini di tangan Vlahovic dan tugas Arsenal adalah meyakinkannya agar mau pindah ke Emirates. Disinilah jalan buntu tercipta. Perwakilan Vlahovic sama sekali tidak mengangkat sambungan telepon dari siapapun termasuk The Gunners. Mereka sama sekali tidak tertarik bergabung dengan Arsenal. Sedihnya lagi, Mikel Arteta selaku pelatih disebut sudah menyiapkan kata-kata yang manis untuk meyakinkan Vlahovic, termasuk soal proyek masa depan yang sedang dibangun oleh pria asal Spanyol tersebut di Arsenal. Tapi, apa gunanya itu semua? Vlahovic punya pendirian yang sangat tegas dan tidak tertarik menelan godaan dari Arsenal mentah-mentah. Bukan cuma Arsenal yang berusaha, bahkan Fiorentina pun sudah mencoba meyakinkan Vlahovic agar mau mengangkat sambungan telepon dari Arsenal. Seperti yang diakui Joe Barron selaku Direktur Umum Fiorentina kepada La Nacional. Beberapa klub Inggris telah melakukan kontak dengan Fiorentina, namun tidak ada kesepakatan dan takkan ada kalau sekarang tidak berbicara, ungkapnya. Apapun itu, kami terbuka untuk menjual. Ada klub Inggris yang menginginkan Vlahovic, tapi ternyata dia punya rencana lain. Kami sudah siap bernegosiasi, tapi dia dan agennya tidak mau berdiskusi. Tidak ada komunikasi sama sekali dengan pemain maupun agennya, walaupun saya telah meminta kepada mereka untuk berkata jelas soal permintaannya, lanjutnya.